Baik, kemudian kalau menurut, pertanyaan saya selanjutnya ya, anak TK ini kan kadang moody. Mood-nya nggak terkontrol ya kan. Bagaimana kalau misalkan dari Mbak Rika dulu deh, bagaimana cara Mbak Rika ini agar mood-nya si anak ini konstan di situ aja. Jadi misalkan dia dari rumahnya sudah males-malesan, sedangkan misalkan minggu depan ada perlombaan tari, bagaimana nih usaha Mbak Rika supaya mood mereka tetap terjaga? Kalau dari pihak saya sih, terutama saya janjikan ke hadiah dulu ya. Ada reward. Iya. Oke. Ayo kalau rajin nanti Bu Rika kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Jumpa lagi bersama kita di channel kesayangan TK Al-Hairiyah Islamic Preschool Jakarta. Sekolahku semua anak adalah bintang. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu-tamu yang sangat spesial, yang mana mereka ini adalah orang-orang yang hebat dan multitalent. Kita akan berkenalan secara langsung dan ngobrol lebih banyak lagi dengan mereka. Dengan siapa? Yuk silahkan Mbak Rika. Halo, nama aku Rika Andriani, biasa dipanggil Rika. Kegiatan aku sehari-hari adalah mengajar seni tari. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Agung Saputra, biasa dipanggil Agung. Kegiatan saya sehari-hari bermain futsal dan melatih futsal. Baik, teman-teman, kali ini kita kedatangan guru-guru ekskul. Seperti yang kita ketahui bahwa di TK Al-Hairiyah, ekskulnya ada beberapa di antaranya, yaitu ada seni tari, kemudian ada futsal, ada taekwondo, juga ada bahasa Inggris. Untuk pertemuan dan sesi-sesi berikutnya kita akan panggil mereka juga ke ruang podcast kita kali ini. Kebetulan Mbak Rika ini sudah mengantarkan Al-Hairiyah istilahnya sudah menjuarai di beberapa perlombaan. Di antaranya waktu itu di Taman Mini, kemudian beberapa mal-mal yang terkenal di Jakarta. Seperti yang akan kita tanyakan kepada Mbak Rika, bagaimana perasaannya Mbak Rika saat mengajarkan apa itu seni tari kepada anak-anak yang memang mereka dalam kategori anak usia dini? Apa tantangannya Mbak Rika? Tantangannya untuk anak usia dini itu terutama pemula ya Bu ya. Pemula itu kategorinya belum bisa sama sekali tari. Awalnya aku mengajar memang sangat-sangat sulit. Tapi untuk teknik aku terutama pendekatan ke anak dulu. Kalau sudah dekat ke anak baru kita turunkan ilmu-ilmu kita. Itu sih Bu. Oke, jadi dengan teknik pendekatan, ibaratnya kalau mereka sudah enjoy dengan kita sebagai pengajarnya, apapun yang akan kita ajarkan kepada mereka cepat masuk ya, Mbak? Iya, benar. Termasuk gerakan-gerakan yang mungkin agak sulit. Iya, benar. Baik, itu tantangannya mungkin. Kemudian Mbak Rika, apa kiat-kiat Mbak Rika, apa usaha Mbak Rika, kok bisa loh Al-Hairiyah ini sampai bisa menjuarai beberapa kali kategori, bahkan sampai juara umum? Itu apa usaha dari Mbak Rika sendiri itu apa? Terutama untuk teliti ya Bu ya, untuk anak-anak tersebut dia punya bidang seni atau tidak, itu dulu sih. Kalau memang dia sudah teliti dengan apa yang kita ajarin, dia mau berusaha, itu pasti akan juara. Itu sih untuk prinsip aku itu dulu. Baik, itu berarti kuncinya itu hanya teliti atau keuletan ya, Mbak? Keuletan, betul. Baik, kemudian ada semacam chemistry gitu ya antara Mbak Rika dan si anak didik. Kalau misalnya sudah ngeklik apapun materinya akan gampang masuk. Masuk. Baik, mungkin itu untuk menari. Dan dalam kategori menari ini biasanya anak-anak perempuan yang banyak. Betul. Iya. Mungkin kalau untuk laki-laki masih di Al-Hairiyah belum minat karena challenge untuk anak laki-laki bakatnya tereksplor ke olahraga. Iya, karena kita menyediakan alternatif lain untuk anak-anak laki-laki, yaitu ada taekwondo, juga ada futsal. Oke, baik. Coba kalau Kak Agung, bagaimana nih tantangannya? Apa nih tantangannya saat mengajarkan anak usia dini?
Sedangkan Kak Agung sendiri juga sebagai pengajar di anak-anak yang usianya lebih tinggi dari anak TK. Bagaimana Kak Agung? Kalau buat tantangan anak usia dini yang anak-anak TK sih, ini sih Kan anak TK itu mungkin gimana? Kalau menurut Kak Agung bagaimana? kalau Perlu menurut saya usaha apa? anak TK itu masih Sabar, harus harus sabar. sabar. Soalnya tantangan Terus, buat saya juga, saya baru pertama kali ngelatih anak-anak TK. Biasa saya udah ngelatih SMP, SMK, oke. dan ini buat tantangan saya buat ngelatih anak-anak TK gimana caranya. Kita harus pendekatan, membuat dia nyaman dulu, baru mau ngikutin apa yang kita kasih arahan dari cara passing, kontrol bola, dan games lainnya, biar dia nggak bosan mengikuti latihan. Oh gitu. Jadi tetap ya kalau kuncinya dalam kategori anak usia dini itu harus sabar yang Iya. pertama. Nah, kemudian nih Kak Agung, kalau misalkan anak usia dini ini perlu nggak sih teknik-teknik yang paling dasar itu perlu kita latih dengan benar-benar nggak sih gitu? Maksudnya misalkan teknik Passing. mendang ya passing gitu-gitu itu gimana? Atau hanya untuk game saja, untuk seseruan aja atau hanya fun-fun saja atau gimana? Sebenarnya sih kalau untuk usia dini sih kita lebih banyak games sih, Kak. Karena kalau buat untuk passing anak-anak tuh masih terlalu ini, dia udah berpikir udah buat main saja. Nanti Oke. kalau sudah dia masuk untuk SD baru kita mulai passing, ajarin passing, kontrol bola yang benar. Jadi sebaiknya itu harus continue ya Kak. Iya, Jadi saat ada. mereka udah TK nanti pas SD-nya sebaiknya itu harus dilanjutkan Iya. supaya bakatnya itu tereksplor ya Iya. tetap terus akhirnya menjadi profesi mungkin ke depannya. Iya. Nah, gitu. Baik. Kemudian kalau menurut pertanyaan saya selanjutnya ya, anak TK ini kan kadang moody. Moodnya nggak terkontrol ya kan. Bagaimana kalau misalkan dari Mbak Rika dulu deh, bagaimana cara Mbak Rika ini agar moodnya si anak ini konstan di situ aja. Jadi misalkan dia dari rumahnya sudah males-malesan, sedangkan misalkan minggu depan ada perlombaan tari, bagaimana nih usaha Mbak Rika supaya mood mereka tetap terjaga? Kalau dari pihak saya sih, terutama saya janjikan ke hadiah dulu ya. Oh, ada Nah, reward. iya. Oke. Ayo kalau rajin nanti Bu Rika kasih jepitan, Oke. atau nanti Bu Rika kasih bintang atau apa itu Mm-mm. sih. Bikin anak-anak tuh mau dulu gitu Bu. Kalau Iya. sudah mau ke pihak saya, dia pasti akan mau untuk latihan itu sih. Oke, jadi memang tetap ada reward ya. Reward Barang siapa yang ini, Iya. kalau misalkan nanti kalian rajin, pasti akan pasti mendapatkan dapat hadiah. gitu. Baik, kalau Kak Agung sendiri apa nih biasanya? Kalau saya, kalau anak-anak lagi sedang tidak mood, saya ajak langsung main games dengan cara misalnya kita main dari oper bola satu ke yang lainnya, kita bagi 2 tim. Langsung kayak misalnya sparring gitu, misalkan nih. Oh enggak. Jadi kita bola kita bikin dua regu. Jadi bola oper ke depan, saling Gitu. oper. Intinya supaya anak-anak enjoy dulu, Nah, happy dulu gitu ya. Baik, itu untuk kiat-kiatnya supaya tetap menjaga mood mereka. Kemudian nih gitu kan, kita pastinya sebagai guru ini berharap ada kemajuan-kemajuan dari anak didik kita. Pastinya punya target ya Kak gitu. Kemudian apa sih sebenarnya target dari Mbak Rika sendiri sebagai guru tari? Kita sudah pernah menjadi juara umum, beberapa kali sudah juara 1, sudah di mana-mana. Nah, kemudian setelah ibaratnya kita sudah pernah menjadi juara umum, apa target Mbak Rika selanjutnya terhadap anak-anak kita nih? Kalau dari saya targetnya anak-anak bisa mengajari anak yang belum bisa. Oh, jadi menularkan Iya. kemampuannya terhadap yang Betul. lainnya. Contohnya di murid kita ada kayak Sasmin ya. Sasmin kalau lagi saya latihan tuh dia pasti menurunkan ke anak A. Oh gitu. Itu memang saya didik mereka itu hanya untuk bukan belajar menari aja tapi bisa jadi pengajar. Oh gitu. Iya. Jadi ibaratnya saat Mbak Rika melatih anak-anak juga, ibaratnya Mbak Rika juga sudah punya asisten Iya, nih, gitu betul. kan, dari teman-teman yang memang kemampuannya sudah berada di atas Betul, teman-temannya. iya. Oke. Kemudian kalau Kak Agung sendiri apa? Apa target Kak Agung selanjutnya? Misalkan si anak ini sudah bisa passing atau apa gitu. Pengen sih target saya anak-anak ini sih bisa passing, kontrol bola dulu. Kalau sudah itu baru kita akan mengikuti kejuaraan turnamen di
TK-TK lain. Oh gitu, baik. Teman-teman semua, kita sudah panjang lebar mengulas tentang bagaimana dan apa kisi-kisi serta target guru-guru ekskul ke depannya. Terima kasih buat Mbak Rika, Kak Agung sudah hadir di ruang podcast TK Al-Khair Islamic Preschool Jakarta. Sekali lagi Kak, jargon kita TK Al-Khair Islamic Preschool Jakarta. Sekolahku, semua anak adalah bintang. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Rika dan Kak Agung. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.